Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan tentang penyebab seretnya rezeki Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah, kami akan melanjutkan tentang penyebab seretnya rezeki Anda yang kelima. Tidur pagi seusai sholat subuh. Banyak yang menyebutkan bahwa kebiasaan tidur pagi setelah sholat subuh merupakan salah satu penyebab seretnya rezeki seseorang. Apa benar demikian? Nyatanya, memang demikian adanya. Kebiasaan seperti demikian ternyata mampu menghalangi masuknya rezeki seseorang. Tentu saja hal ini untuk pengecualian bagi mereka yang memang bekerja pada malam hari dan membutuhkan istirahat pada pagi hari. Untuk menghindari kebiasaan buruk ini, ada baiknya seorang muslim melakukan berbagai aktivitas di pagi hari selain tidur. Yang keenam, kurang menjaga badan. Badan atau kesehatan adalah satu hal yang berkaitan erat dengan bagaimana suatu ikhtiar mencari rezeki dilakukan. Meski hal ini nampaknya sepele, tapi Allah menganggap kebiasaan menjaga badan sebagai satu wujud dari sikap bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Begitu pula, badan yang tak dijaga dengan baik akan membuat penyakit mudah singgah hingga kelak mempersulit ikhtiar mencari rizki. Hal ini pun secara jelas telah ditegaskan dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195, tentang pentingnya menghindari kebiasaan yang merusak tubuh. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang ketujuh, terlalu memikirkan duniawi. Telah diketahui bersama bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, semua yang dilakukan seorang hamba di dunia adalah dalam rangka mencari ridho Allah semata dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Akan tetapi, ada kalanya kenikmatan dunia mengaburkan tujuan sesungguhnya manusia diturunkan ke muka bumi. Kenikmatan fana di dunia membuat manusia lupa akan akhirat dan terlalu mementingkan unsur dunia. Hal ini tentu berimbas pada seretnya rizki yang diberikan Allah kepada hambanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. 8. Suka makan makanan haram. Makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi salah satu syarat diijabahnya suatu doa dan merupakan satu prasyarat diberikannya keturunan solih dan solihah. Ini tentu berkaitan dengan konsep rizki.
tubuh yang di dalamnya dimasuki oleh makanan dari hasil yang haram tentu tidak akan mendapatkan ijabah atas doa yang dipanjatkan, sehingga secara tidak langsung pintu rizki akan ikut tertutup karenanya. Tak hanya dari bentuk makanan yang haram, cara perolehan makanan yang haram juga bisa dikategorikan sebagai makanan yang haram, meskipun wujud makanan tersebut halal adanya. Cara perolehan seperti dari mencuri, korupsi, merampok, menyuap, dan sejenisnya termasuk cara perolehan harta yang haram. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 12, Allah telah berfirman mengenai hal ini. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. 9. Menafikan anak yatim. Penyebab rizki seret lainnya adalah perbuatan menafikan atau tidak memperhatikan anak yatim. Padahal baik Allah dan Rasulullah selalu menyampaikan keutamaan dalam memperhatikan anak yatim ini. Pada beberapa seruan lainnya, Allah selalu menyertakan perhatian kepada fakir miskin juga. Salah satu dalilnya termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Bagi orang-orang yang menafikan atau juga menghardik anak yatim, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam golongan pendusta agama. Pada surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal tersebut, yang artinya, tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. 10. Kikir atau bahil. Sangat jelas bagi seorang muslim bahwa hamba yang dihinggapi sifat kikir atau bahil terhadap nikmat yang diberikan Allah akan dicabut dan dipersulit segala urusannya terkait rizki. Allah dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, berulang kali mengingatkan efek dari sifat syaitan yang satu ini. Hal tersebut salah satunya tertuang pada hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa bersedekahlah kamu, menghitung-hitung karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat jelas melalui hadis-hadis tersebut, Rasulullah SAW mewanti-wanti akan bahaya sifat kikir ini. Salah satu balasan untuk sifat ini adalah perhitungan Allah dalam memberikan rizki kepada hambanya tersebut, dan ini merupakan satu penyebab rizki seret. 11. Kufur nikmat. Perbuatan maksiat yang satu ini merupakan kebalikan dari perbuatan mensyukuri nikmat. Rasa syukur ini sendiri adalah suatu perbuatan yang menunjukkan berbagai pengaruh dari nikmat yang dilimpahkan Allah kepada hambanya, di mana hati dan keimanan ikut dilibatkan dalam menampakkan rasa syukur tersebut. Seseorang dapat dikategorikan bersyukur bila memenuhi 3 unsur, yakni hatinya selalu meyakini bahwasanya segala nikmat hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lisannya selalu memuji kepada Allah. Setiap jengkal anggota tubuhnya senantiasa melakukan amal soleh. 12. Syirik. Syirik adalah salah satu perbuatan maksiat yang menjadi penyebab rizki seret. Salah satu ulama yang menjelaskan hal ini adalah Syekh Dr. Muhammad Khalil Al-Haras yang menyatakan bahwa sifat Ar-Razku, Sang Maha Pemberi Rizki, tidak boleh disematkan selain hanya kepada Allah semata. Penyematan sifat tersebut kepada hal selain Allah, tingkat larangannya sama dengan larangan penyebatan Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, kepada selain Allah. Dalil terkait hanya Allah sebagai satu-satunya pemberi rizki tergambarkan secara jelas dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40 yang berbunyi, Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rizki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Ar-Rum ayat 40. Demikianlah 12 penyebab seretnya rizki. Dari ayat-ayat yang tercantum tersebut, jelas bahwa Allah meniadakan Sang Maha Pemberi rizki selain dirinya. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hal tersebut. Jadi adalah kewajiban kepada setiap makhluk untuk selalu bersandar hanya kepada Allah. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.